aku tuh di gini dilambai-lambai sama bentuk sama sosok nggak ada kepalanya. Nah orangnya itu disamurai, ditebas ininya kepalanya di depan gitu ya? istrinya. Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Gustiawan. Di segmen Rasti kali ini aku kembali lagi lur sama istri aku, Linda Bella. bisa di follow Instagramnya di sini, oke? Dan sebelum kita mulai pembahasan Rasti kali ini, aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijjah 1441 Hijriah. Semoga dapat meningkatkan rasa keikhlasan kita lur. Seperti biasa, buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang. Jangan lupa di subscribe dulu, oke? Biar saling kenal lur. Udah siap nonton? Oke, di video Rastik yang sebelumnya, yang sama kamu kan udah ngejelasin tuh tentang gimana pengalaman pertama melihat makhluk tak kasat mata. Nah, dari sini aku tuh ingin menggali informasi dari kamu untuk dibagikan ke dulur-dulur. Kira-kira pengalaman apa sih sepanjang kamu melihat makhluk tak kasat mata itu yang paling berkesan bagi kamu? Yang paling Berkesan tuh kayak gimana tuh? Yang paling nggak bisa dilupain, kayak gitu. Jadi kalau yang paling nggak bisa dilupain sampai detik ini itu sebenarnya ada dua. Oke. Satu itu di rumah aku sendiri. Jadi rumah aku di Surabaya kan. Nah pas itu tuh waktu aku SMA kelas 3 lah. Terus udah mau ujian gitulah. Jadi kan begadang kan belajar kayak gitu. Nah setiap kali malam itu selalu kayak ngedenger aktivitas orang biasa. Jadi kayak ada suara orang nyapu, orang masak, kayak gitu. Kayak aktivitas keseharian biasa ya berarti ya. Jadi kayak ngerasa kayak ada orang itu aktivitas, ada yang lari-lari kayak gitu. Itu tuh berlangsungnya lama. Jadi hampir setiap hari kayak gitu. Cuman aku mikirnya, oh mungkin orang tetangga sebelah masak kali, oh orang tetangga sebelah anaknya jalan-jalan kali kayak soalnya gitu. Di rumah kamu kan agak dempet-dempetan gitu kan. Gitu. Tetangga itu kayak hampir satu tembok gitulah, dempet-dempet. Nah terus pada malam itu nggak tahu aku harinya nggak jelas, maksudnya nggak inget lah aku. Pada malam itu aku tidur tuh lebih awal. Karena besoknya itu ada ujian kayak gitu, jadi aku tidur lebih awal, tidurlah aku. Pas aku tidur, aku tuh ngerasa kayak ada diliatin gitu loh dari jendela. Jadi jendela itu posisi kan kayak tirainya aku tutup, tapi kayak aku ngerasa itu ada orang di balik tirai itu ngintip gitu. Cuman aku ya udahlah tidur aja lagi gitu. Kayak berharap itu bukan apa-apa yang aku lihat. Terus aku pas tidur nggak tahu jam berapa kebangun lah, tidur kebangun tek gitu nih, mata melek, tapi posisi kita tidur. Nah itu pas di depan aku jreng gini. Apa itu? Itu muka bapak-bapak tua, ada jenggotnya tuh panjang banget putih. Dia tuh kayak ngelongok aku gini di depanku, dengan aku posisi ini aku tidur nih. Dia aku gini deket banget sampai aku cuman, kata orang kan kalau ngeliat hantu berdoa baca lah. Ayat kursi. Aku sama gitu. sekali nggak bisa ngomong apapun, cuman bisa ngeliatin. Terus kayak hampir itu tuh berlangsung 5 menit lah, aku tuh nggak bisa ngomong. Kayak nge-pause gitu ya? Iya kayak nge-pause gitu, tapi sadar gimana sih? Iya, Jadi ngerti. kayak gitu, kaget. Orang itu ngeliatin dengan jarak tuh kayak segini lah, sedekat ini gitu. Terus habis gitu aku bukan nggak sadar, maksudnya nggak bisa ngomong apapun, nggak bisa ngapa-ngapain, gerak juga aku nggak bisa. Aku baru 5 menit, kayak ya sekitar 5 menit gitulah durasinya, baru aku wah ini nggak benar nih, apa ini yang aku lihat. Terus aku baca yang aku bisa lah, apapun meskipun aku nggak ngerti itu
kata-katanya salah, doanya salah atau gimana, kayak aku ngulang-ngulang doa terus gitu. Lama-lama tuh dia makin mundur gitu. Terus dan aku tuh kayak ngelihat, padahal tirai kamarku tuh aku tutup. Tapi aku tuh kayak ngerasa tirai aku tuh ngebuka. Dia di balik jendela itu sambil senyum dong. Sambil senyum kayak ini tirai itu kayak gini. Wow. Kayak gitu. Terus aku cuman astagfirullahaladzim, aku cuman gitu. Itu pengalaman yang sampai sekarang aku nggak pernah bisa lupa, karena bener-bener sedekat itu gitu loh, sedekat itu sama aku. Dan besoknya aku nggak mau tidur di kamarku lagi. Nah itu kamu ngerasa ngelihat sosok itu berapa lama? Kayak durasinya ya, kalau yang sedekat itu kayak 5 menitan gitu loh. Lama ya berarti ya? Iya, gimana sih, kayak orang aku nggak jelas berapa lama, cuman kayaknya emang lama banget. Soalnya kayak aku tuh nggak bisa apa-apanya juga lama, nggak bisa gerak, nggak bisa apa, nggak bisa, wah parah. Nafas aja aku tuh kayak rasanya udah gitu. Sedangkan aku mau ngomong sama siapa? Orang tua aku kan kamarnya beda. Sosok kakek tua ya? Kakek tua, dia pakai jubah, terus rambut aku lupa, kayaknya nggak pakai peci deh. Udeng? Nggak, bukan. Pakai penutup kepala tapi aku nggak tahu. Terus jenggotnya tuh panjang gitu. Dan dia tuh sedekat itu sama aku tuh sampai udah nggak bisa ngomong kayak gitu. Jadi aku nggak bisa gerak, nafas tuh ngos-ngosan. Dan aku tuh baru sadar aku harus berdoa itu tuh setelah beberapa lama itu. Sudah juga nggak bisa bayangin kalau dari posisi itu ya, tapi itu sumpah kayak real banget gitu. Kayak kita ada balapan nih tapi kamu deket loh, dengan kamu tidur. Kayak gitu. Itu mirip nggak sih sama kondisi kayak ketindian gitu? Soalnya aku juga pernah sih ngalamin ketindian pas aku di asrama kuliah dulu. Wow. Nah itu aku ceritain dulu bentar. Jadi memang sih kata ada beberapa orang yang mengaitkan ketindian itu dengan sesuatu yang tak kasat mata. Aku yang udah pernah ngerasain kayak gitu, memang pas ketindihan itu kan sebenarnya kan kayak ngebangun. Tapi kayak rasanya tuh bener-bener berat, mau ngomong nggak bisa, napas aja itu susah. Tapi entah itu semacam halusinasi atau apa, aku tuh kayak ngelihat ada bayangan hitam. Tapi kita sadar kan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain, napas aja susah loh. Sama. Nah itu kalau dijelasin secara medis katanya sih pengaruh di jantung ya katanya. Cuman kalau dari segi dunia yang satunya, nah itu agak ya gitulah, sama kayak apa yang kamu ceritain itu tadi. Susah napas, boro-boro mau ngomong, napas aja susah. Benar. Jadi lebih ke sana. Nah terus ya entah apa nih yang aku lihat itu bayangan hitam itu kayak ya tetap ada di depan mata itu lama. Tapi aku ngelihatnya cuma bayangan doang, nggak ngelihat sosok, maksudnya realnya gimana, detil penampakannya gimana. Dan itu di asrama dong. Di asrama kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu loh. Ya di asrama di asrama itu kan aku tempatnya itu paling belakang, gedung paling belakang dan gedung baru, alias aku tuh penghuni pertama di sana. Kayak gitu. Dan masih dia minta kenalan kali. Mungkin ya. Ya bisa jadi kan kayak gitu. Bisa jadi, atau aku juga dulu nggak salam dulu. Lupa izin juga. Terus pas malam pertama ada di sana tuh langsung kejadian. Belum ada teman satu kamar. Soalnya di asrama sana kan sharing. Ada satu kamar yang memang sharing, dan kebetulan aku tuh sharing. Kayak gitu. Dan aku belum ada teman satu kamar, masih sendirian. Bayangin ya gimana rasanya. Juga ya, aku juga nggak bakalan mau. Letaknya juga di tengah-tengah kayak lapangan terbuka. Iya, aku udah pasti no asrama-asramaan. Nggak mau ngapain. Iya. Oke. Lanjut ceritanya tadi. Nah, itu yang pertama. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua ini lebih serem lagi nih. Menurut aku ya. Tahun berapa kira-kira? Waduh, aku lupa. Bentar, kita tadi lupa nih, belum kasih tahu ke dulur sekalian. Yang tadi yang pertama tadi tahun berapa?
2008 deh. Yang ada pada depan tadi ya, Yes, 2008. 2008. Oke. Nah, sekarang yang kedua nih. Nah, 2008 berarti 2009. 2009. Nah, 2009 aku pertama 1 tahun. kali kerja dan itu baru lulus sekolah. Baru lulus sekolah aku langsung kerja. Itu jadi aku ada di tempat kerja aku gitulah, tempat kerja aku yang pertama kali kayak gitu. Jadi ya udahlah, namanya anak baru ya kan, masuk kerja ya kayak gitulah, kayak anak-anak baru pada umumnya. Gimana sih kalau di training kan disuruh buang sampah lah, disuruh nyapu lah, apalah, namanya juga training kan. Ya udah aku nurut. Nah pas hari pertama itu aku masih biasa aja tuh buang sampah malam-malam. Kan tiap malam tuh selalu sampahnya harus dibuang kan di tong depan gitu. Nah aku tuh buang sampah di situ. Nah di situ tuh deket parkiran motor. Jadi pas aku buang, aku tuh ngeliat ada sosok gede banget. Jadi aku nggak ngerti itu antara udah kepala atau belum. Jadi sosoknya tuh gede banget. Sedangkan gedung yang aku kerja itu tuh juga lumayan 4 lantai gitu. Tapi aku belum ngeliat area badan ke atas gitu. Aku ngeliat tuh gede banget, tapi hitam, tapi berbentuk di kegelapan. Gimana sih? Paham kan? Jadi kayak gelap, tapi kamu tuh hitamnya tuh bentuk gitu loh. Itu aku masih kayak siluet gitu ya? Ya kayak siluet gitu. Jadi aku buang sampah gitu sambil inget, cuman bilang astagfirullahaladzim. Aku tuh kalau belum ngelihat kayak sosoknya jelas gitu, kayak masa bodoh lah, kayak bodoh amat, apaan sih kayak gitu, nggak usah gini-gini lah kayak gitu, buang sampah. Itu hari pertama. Nah selang berapa hari ya, kalau nggak 2 atau 3 hari aku kerja, pokoknya nggak sampai seminggu lah waktu itu aku kerja di situ. 2-3 harian aku kebetulan mati lampu tuh. Tempat kerja tuh mati lampu lama, dari sore sampai hampir maghrib. Nah habis itu kan ya namanya mati lampu kan kita ngapain, sedangkan kerjanya kan di tempat kayak elektronik gitu loh, jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Mau ngapain juga nggak bisa gitu. Jadi aku ngobrol lah sama temen gitu, ngobrol sama temen. Nah antara aku ngobrol sama kamar mandi tuh kayak satu garis lurus gitu loh. Kamar mandinya kan dibuka. Nah di kamar mandi itu kayak ada kotak gitu, kayak sirkulasi udara langsung gitu loh, kotak gitu, bolong, nggak ada kaca. Nah di situ tuh, itu tuh jam sekitar 4:30 atau jam 5 gitu lah, pokoknya hampir maghrib lah. Kalau di Surabaya kan maghribnya kan 5:30 kan. Jadi emang jam 5 tuh emang lumayan udah gelap gitu lah. Ngobrol lah aku tuh, jongkok ngobrol, otomatis kan kepala kayak arahku tuh ke kamar mandi itu. Nah singkat cerita, jadi aku pas ngobrol itu, temanku ngobrol tapi aku tuh nggak ngedengerin, karena aku tuh di gini dilambai-lambai sama bentuk, sama sosok nggak ada kepalanya. Itu berarti beneran nggak ada kepalanya? Nggak ada. Jadi dia itu, aku tahu dia di kotak yang ventilasi itu, badannya kelihatan ini nih, bahu nggak ada, cuman sampai sini, ininya nggak ada. Dia lambai-lambai aku cuman bilang, aku ngomong nggak bisa dan ngapa-ngapain aku nggak bisa. Terus abis gitu aku cuman nggak tahu lah, temanku ngobrol sampai aku tuh bilang din gitu, digituin. Karena aku tuh udah kaku, udah kaku banget, tanganku juga sampai shock yang ya? kayak gini, sampai yang kram gitu. Nah pas aku udah kayak gitu tuh langsung kan ininya ditutup kan, tempat kerja aku tuh langsung tutup, nggak ada orang masuk. Jadi aku tuh nggak sadar, katanya tuh waktu itu aku nggak sadar dalam beberapa lama gitu lah, sampai nggak sadar, sampai katanya tanganku tuh sampai kayak gini banget gitu. Saking mungkin aku shocknya atau gimana, atau saking itu sosok beneran sampai energinya kayak gimana, sampai aku yang nggak bisa nahan atau gimana kan. Namanya juga masih
ya waktu itu kan masih kecil lah, Sawan. masih sawan ya kan. Terus habis itu aku sadar itu udah selesai azan, itu aku sadar. Nah terus habis itu, nah pas udah azan itu langsung badanku tuh panas banget, langsung aku dianterin ke rumah. Itu aku sakit selama hampir 2 minggu, sakit aku. Dan aku bilang aku nggak mau kerja lagi di tempat itu yang awalnya itu aku nggak mau kerja lagi di tempat itu aku sakit hampir 2 minggu lah. Nah singkat cerita nih, di tempat kerja aku tuh dulu deketnya tuh ada pasar kayak pasar sayur induk gitulah. Jadi bukanya cuma malam. Ada kejadian di situ, ada 2 orang gitu, aku nggak tahu ini, tapi ini real ya ceritanya, bisa dicari juga gitu. Ada pasar di Surabaya lah. Nah orangnya itu disamurai, ditebas ininya, kepalanya di depan berarti. istrinya. Berkorelasi berarti. Nah itu tuh yang aku lihat, apakah itu gitu loh. Aku merinding. Ya beneran itu loh. Borok. Tuh lur. Nah itu tuh ada cerita itu tuh waktu aku SMA, jadi 2008-2007 gitulah ceritanya. Coba dicari aja, aku lupa ya, kayak kejadian di pasar di Surabaya yang ditebas itu. Itu emang ada. Nah aku nggak ngerti yang aku lihat itu beneran itu atau gimana, karena yang aku lihat itu dia pakai bajunya tuh merah. Aku nggak ngerti ya, merah, aku ingetku merah, antara itu warna bajunya merah atau itu merah darahnya dia. Aku nggak ngerti. Nah itu aku itu yang sampai sekarang kalau disuruh nginget aku paling males, karena tuh bikin aku sakit. Sorry. Jadi kamu inget? Iya. Ya oke ya, jadi sampai berimbas ke fisik ya berarti ya. Yes. Kayaknya itu lebih serem sih daripada yang pertama tadi. Ya kalau yang pertama kan ya, mungkin masih shock ya. Kalau ini sampai beneran dia tuh ngelambai gitu, kayak ngajakin aku gitu. Kayak gitu kok. Saking ya, aku nggak bisa bayangin lah, maksudnya nyeritain secara detailnya aku bener-bener nggak sanggup. Iya. Ngomong-ngomong soal tempat kerja dan sakit, aku punya beberapa cerita sih di tempat kerja aku yang dulu di Bandung. Kebetulan tempat kerjanya itu di sebuah ruko. Oh, ruko. Okay. 3 lantai dan ada rooftopnya. Rooftopnya yes. gitu kan dong. Ya rooftop buat tempat toren air, kuda, gitu. Kirain rooftop bukan. Yang kayak gimana gitu. Nah, yang pertama nih ya, ini dari pengalaman aku sendiri. Kan kebetulan di ruang staffnya itu di lantai 3. Sebelahnya itu ada ruangan kosong. Kebetulan ruangan itu udah lama nggak ditempatin, terus jadi kayak ruang treatment lagi. Yes. Ruang buat terapi lah gitu kan. Ya. Terus habis itu pas malam-malam, kebetulan memang biasanya staff yang pulang terakhir paling malam di sana itu suruh ngunci ruangan itu. Karena ruangan itu kepake lagi. Pas aku nutup, aku dengar suara bye. Wow. Anak kecil. Soalnya itu tempat anak-anak kecil memang. Beneran, gitu. Aku kalau ada sampai suara gitu aku bye gitu. Denger doang tapi nggak ngeliat sosoknya. Jelas. Makanya aku langsung turun lari sampai ditanyain, Miss Radit, kamu ngapain lari-lari? Terus aku cerita lah itu. Aku dibabai sama anak kecil. Siapa? Nggak ada di atas. Nggak tahu, suara doang. Gue merinding. Terus katanya, nggak tahu ya ini ceritanya bener apa enggak gitu kan. Katanya memang buat yang bisa ngeliat di sana di dalam situ itu memang ada sosok anak kecil. Gitu. Memang ada katanya. Soalnya secara itu tempat nggak pernah, udah lama banget tuh, bertahun-tahun nggak pernah tempatin, terus ditempatin lagi. Ya bisa kebayang lah ya kayak gimana. Nah terus yang kedua, pas itu tempat kerjaku masih di tempat kerja yang lama itu, yang 3 lantai itu. Nah ini
di rooftopnya ya. Oke, rooftop. Nah, di sana jadi ada OB baru. OB Oke. baru masuk ya, misal hari Senin gitulah baru masuk. Dan oke lah, masih Wajar. Senin sampai Jumat masih oke. Kalau nggak salah itu di hari Sabtu kalau nggak salah. Tiba-tiba aku dengar kabar hari Seninnya dia udah nggak masuk. Hari Senin selanjutnya. Hari Senin selanjutnya dia udah nggak Minggu masuk lagi. depannya. Oke. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Seninnya dia udah nggak masuk. Ceritanya kalau nggak salah ya hari Sabtunya itu dia melihat ada sosok pocong di atas. Pocong. Langsung paling ngeri beneran. Ya, siapa sih yang Dan kebayang dong sekarang di pikiranku. jangan dibayangin, itu ngeri. Secara itu bener-bener dadakan. Karena apa? Orang kerja itu pasti pikirannya fokus di kerjaan gitu kan. Yes. Fokus di kerjaan, dan itu OB-nya ya nggak bakalan nyangka kalau bakalan ketemu itu. Iyalah. Gitu kan. Sampai akhirnya dia nggak masuk, dia bilangnya sakit berhari-hari, dan dia udah trauma, nggak mau kerja lagi. Nah, itu yang aku rasain Trauma. waktu yang Korelasi nggak? trauma. Bener, Bener-bener trauma sampai bener-bener nggak mau kerja lagi. Secara apa ya, kayak bener-bener bilang sial ya, sial sampai ketemu gitu juga sial. iya. Ibaratnya kayak kesambet gitu. Yes, benar. Kayak kesambet gitu loh. Jadi kayak kebawa terus. Aku nggak ngerti ya, itu kayaknya bakalan jadi pengalaman yang paling mengerikan dalam hidup dia. Ya bisa jadi, soalnya kalau ya itulah, kalau orang udah ngelihat hal begitu yang emang beneran kayak bukan cuman bayangan doang, kayak bener-bener udah dilihatin real bentuk sama sampai teksturnya gitu, tuh kebayang dong sampai kamu kebawa mimpi. Aku tuh yang itu beneran sampai kebawa mimpi, sampai beberapa hari tuh panas dingin kayak gitu. Traumatik sih ya. Dan sampai orang tua aku tuh manggilin aku ke ustadz kayak gitu, kayak sampai segitunya, karena aku beneran kayak shock aja, kayak nggak pernah ngalamin kayak gitu sebelumnya, terus tiba-tiba ngalamin kayak gitu, sampai sakitnya tuh panas dingin kayak orang stres gitu loh. Nah kayak gitu, sampai dipanggilin ustadz lah, sampai hampir 2 minggu lah aku nggak bisa tenang di rumah gitu, karena kepikiran. Aku nggak tahu ya, kalau ngikut sih kayaknya enggak, tapi kepikiran aja, kayak muter lagi gitu, muter terus kayak gitu. Jadi mungkin bapaknya juga mengalami seperti itu. Sangat mungkin. Jadi benar-benar kebayang-bayang terus ya, kerekam di mata ya. Asli, maksudnya cerita ini pun itu kebayang lagi dong, kayak flashback lagi gitu loh. Kayak bentuknya tuh kayak keulang lagi, makanya aku tiap kali suruh cerita ini tuh sebenarnya aku nggak mau, cuman ya udahlah, ini sharing yang aja. Sharing, dan kayaknya di sini yang terakhir kalinya, dan aku nggak mau cerita lagi. Oke, cukup menarik karena berkaitan langsung lah di kehidupan kamu sama aku. Maksudnya ada pengalaman yang serupa, jadi gitu ya. Cukup nyambung dan kerasa juga sih gimana seremnya. Oke, thank you banget udah sharing. Jangan kapok-kapok masuk di konten aku lagi. Aduh, ya. Oke, jadi buat kalian yang punya pengalaman serupa atau cerita horor lainnya, jangan sungkan-sungkan untuk share ke kami ya. Di email aditya.agus@ui.ac.id. Oke. Ada di bawah nggak? Ada di sini. Oke, jadi nanti bakal kita bacain, kita ceritain ulang ya. Ceritain ulang. Jadi bukan sekedar cerita kami berdua aja, bisa dari cerita kalian. Oke? Sharing bareng. Oke, buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru.
Dan buat kalian yang ngerasa video ini tuh menarik, jangan lupa dibagikan atau share ke teman-teman kalian biar sama-sama tahu tentang pengalaman mistik lainnya. Oke, terima kasih yang udah menonton. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye. Bye bye lur.